Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada para semua hadirin. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi, izinkan saya menyampaikan salam sebelum memulai kajian pagi hari ini. Banyaklah kabut di malam hari, kabutnya sampai payakumbuh. Sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat narasumber kajian Al-Jihadi Ubud Pagi di kesempatan hari ini Ahad 14 Januari 2023. Beliau Bapak Dr. Lutfi Hidayat, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Beliau adalah staf Departemen Bedah FKKMK Universitas Gadjah Mada sekaligus juga Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Akademik UGM. Dan tentunya sesepuh Al-Jihadi Embun Pagi, Bapak Profesor Dr. Samsul Hadi beserta jajarannya, dan tentunya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah kajian Al-Jihadi Embun Pagi di putaran 179 ini yang tergabung dalam ruang virtual, baik di platform Zoom ini maupun di kanal YouTube Al-Jihadi Embun Pagi. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa marilah kita panjatkan karena kita bertemu kembali dalam kajian ilmiah, kajian agama yang mencerahkan sesuai dengan tagline kita Al-Jihadi di kesempatan pagi hari ini. Tentunya saja pada kesempatan pagi hari ini luar biasa, selalu kami sampaikan pada jamaah sekalian, kita hanya terbatas mengkaji keilmuan-keilmuan agama saja, tapi seluruh keilmuan yang ada di muka bumi ini kita pelajari bersama. Tentu saja di kesempatan pagi hari ini luar biasa kita akan mengkaji dari sisi kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan mengupas terkait dengan tulang dan sendi investasi masa tua yang tentu saja bersama narasumber hebat kita sesuai dengan keahliannya. Beliau adalah Dr. Lutfi Hidayat, spesialis ortopedi konsultan. Beliau adalah ahlinya dalam HIPMI and Adult Assessment Konsultan. Baiklah, kita awali bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan singkat pengantar dari tim Al-Jihadi Embun Pagi. Kemudiannya ini Prof. Samsul Hadi, tapi sepertinya ini Prof. Samsul Hadi untuk Zoom-nya ini sempat terlempar, berkenan untuk mewakili Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Budian, Bapak Wahdan Arifuddin, Sarjana Pendidikan, berkenan untuk mewakili, memberikan sambutan pengantar di kajian Al-Jihadi kesempatan pagi hari ini. Monggo, Pak Wahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber pada kesempatan kali ini, beliau Bapak Dr. Lutfi Hidayat yang akan menyampaikan materi tentang sendi sebagai investasi masa tua. Tulang dan sendi sebagai investasi masa tua. Seperti apa nanti kita simak, dan kami dari segenap kru dari Al-Jihadi mengucapkan terima kasih atas berkenan para hadirin untuk hadir dan menyimak pada kesempatan kali ini, karena ini kesehatan sangat penting sekali. Kesehatan itu utama dan kita harus bersyukur bagaimana nanti kiat-kiat ke depan untuk agar tulang dan sendi kita itu menjadi investasi masa tua, sehingga di masa tua tetap sehat, bugar, bisa ringan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah sepanjang kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dari tim Jihadi. Untuk kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang tulang dan sendi. Semoga bermanfaat.
Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahdan mewakili dari tim Al-Jihad Timun Pagi. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini langsung menuju sesi utama, yaitu paparan materi yang langsung akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Dr. Lutfi Hidayat, spesialis ortopedi konsultan, kandidat doktor. Nah, kita doakan semoga segera selesai untuk doktornya. Dan tentu saja kami sampaikan biar ahlinya. Nah, ini Bapak Ibu, ini dokter top hitnya di Jogja, suami istrinya top hitnya di Jogja. Kalau sang suami ini ortopedi, istrinya adalah Opskin. Nah, ini pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbagi sesuai dengan topiknya. Beliau, kalau nanti kurikulum VT dan pengalaman singkatnya akan saya bacakan, saya cukup banyak. Saya singkat saja untuk kurikulum VT-nya, saya perkenalkan kepada Bapak Ibu hadirin bahwa beliau adalah staf Departemen Bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang sekarang menjadi FKKMK UGM dan juga Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Akademik UGM. Dan beliaunya adalah pakarnya sudah saya sampaikan di HIPNI and Dal Reconstruction Konsultan. Nah, ini kalau Bapak Ibu, kalau tidak salah, nanti kalau saya salah diluruskan, Dr. Lutfi, kalau untuk lutut dan panggul, nah ada masalah lutut dan panggul, nah ini bidang keahliannya. Oke, saya tidak perlu berpanjang kata, berpanjang kalam, kita akan mengkaji bersama tulang dan sendi investasi masa tua, yang nanti paparan sampai dengan pukul 7, Mas Lutfi, dan dilanjutkan dengan tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian. Sepenuhnya sampai nanti pukul 7. Kalaupun misalkan Belandang tidak apa-apa, Mas Lutfi, karena mungkin dengan paparan-paparan teorinya atau dengan pengalaman yang ada, sepenuhnya kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ijang, Matur nuwun Mas Arief, Bapak Ibu semua. Salam. Ya, izin hari ini saya mendapat kesempatan berbagi dengan Bapak Ibu terkait tulang dan sendi, ya, karena saya sinaune tentang tulang dan sendi yang bisa saya share terus terang tentang tulang dan sendi. Izin share screen ya, Mas? Monggo, monggo. Sudah, sampun ketinggalan, sudah kelihatan? Belum. Ya, sudah berproses. Ya. Siap, jadi tema pada pagi hari ini berhubungan dengan tulang dan sendi. Jadi topik enteng-entengan ngaten nggih Bapak Ibu, karena beda kalih jantung gitu ya. Nek jantung kan serius banget, ini sing dirembuk dengkul gitu. Ya, ini dengkul itu kalau saya bilang ini salah satu komponen penting dari tubuh kita, karena selain untuk bergerak, orang Indonesia itu banyak menggunakan dengkul. Jadi salah satunya untuk modal usaha gitu Pak, karena biasanya usahanya modalin apa? Modal dengkul kan gitu. Jadi dengkul ini termasuk salah satu organ yang penting gitu. Ya, sedikit perkenalan, saya Lutfi Hidayat. Saya kebetulan spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultannya lutut dan panggul secara rekonstruksi. Terus pasien saya itu kebetulan kebanyakan karena sekarang sudah sering mendapatkan kasus tentang lutut dan panggul itu pasiennya sepuh-sepuh begitu. Jadi makanya topik hari ini tuh piye carane gitu ya, bercerita supaya lutut dan panggul kita atau sendi-sendi kita ini secara umum umurnya panjang gitu. Makanya kok judulnya ini investasi. Hari ini kita tidak ngerembuk penyakit ngaten gitu. Jadi dinten menika saya tidak jadi dokter gitu. Saya jadi gampangnya kayak dodolan investasi ngaten. Piye carane supaya Bapak Ibu semua itu sadar atau memiliki pandangan tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita gitu. Ya, untuk kita untuk bisa beraktivitas dengan baik, mantan, gampangnya itu kita tuh butuh beberapa pendukung begitu. Ya, satu, ya kita harus punya tulang yang kuat begitu ya. Yang kedua juga ototnya dengan sendinya. Jadi kalau salah satu dari 3 komponen penggerak tubuh ini ada yang
terganggu begitu, jadi ya aktivitas kita menjadi bermasalah gitu. Sing wong liya ketoke enteng mboten nganggo mikir, nek sudah terganggu lututnya misalnya itu bisa jadi susah apa-apa susah gitu ya. Kenapa kok menika penting? Kenapa kok ini penting untuk kita bahas? Karena ya walaupun penyakit ini adalah bukan penyakit yang mengancam jiwa ngaten nggih. Jadi tidak seperti sakit jantung gitu kan. Sakit jantung kan sing dirembuk itu gampangnya selamat nopo mboten gitu guys. Jadi kadangkala termasuk kondisi yang berat gitu. Tapi lutut dan panggul atau sendi tulang itu hampir jarang yang menyebabkan gampangnya kematian pada pasien akibat langsung dari gangguan lutut dan panggulnya. Cuman problemnya menopo karena satu, nurut tulisan nih nggih, nurut penelitian mereka lebih dari 35%. Jadi lebih dari 3 dari 10 orang di atas usia 70 niku melakukannya wis angel gitu, keterbatasan gerak. Jadi cukup banyak orang yang terganggu dengan gerakannya. Dan 1 dari 4 ini sing nonton 20 niku berarti paling ora atau 5 sing resiko nanti kalau usianya di atas 65 tahun itu akan mengalami jatuh dan patah tulang gitu. Jadi walaupun resiko mungkin lebih minimal gitu, tapi nek wis tiba niku sing rekoso gitu ya. Karena kebanyakan nanti kalau sudah pernah jatuh, terutama tiang putri gitu nanti, karena yang banyak jatuh itu kebetulan nanti resikonya banyak di ibu-ibu, nanti kita bahas di belakang gitu ya. Problemnya nek mau nate dawah, terutama sudah pernah patah, itu 60% menika mboten iso urip dhewe. Dadi kudu ana sing ngancani, dadi mboten iso mandiri. Gitu guys. Jadi harus ada yang menemani untuk aktivitas sehari-harinya gitu. Dan yang berhubungan ini yang agak berat itu kurang lebih sekitar 20% itu akan meninggal dalam waktu 1 tahun pasca patah tulang panggul. Ya ini akibatnya sakjane orang langsung mergo balunge, tapi karena penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan pasien yang tidak aktif. Jadi topik pada hari ini sebenarnya niate dodolan gitu, tapi malah sakjane piye carane supaya Bapak Ibu itu terhindar dari ketemu saya di rumah sakit, terhindar dari melebet gawat darurat dan rumah sakit. Nah, ini piye carane rumah sakit ben ora payu ngaten Bapak Ibu malan. Ngaten nggih. Ya ini kenapa penting di masa tua? Satu, nah ini yang paling sering Bapak Ibu, karena kebetulan saya di ortopedi di bagian tulang menika, salah satu pasien saya itu yang paling sering dan hampir tiap hari ada, itu adalah tiang sepuh ingkang dawah gitu. Jadi jatuh dan mengalami patah di tulang panggul. Biasanya nilai dawah niku sepele gitu. Jadi jatuhnya itu sederhana, ten ngomah gitu. Nek cah enom niku nek patah tulang biasanya kejadiannya karena aktivitas yang berat gitu, numpak motor, numpak mobil, kecelakaan tenggalan, tapi nek tiang sepuh itu kecelakaan wonten griya. Jadi di dalam rumah, di kamar mandi, nek orang nggih ten kamar arep tangi apa namanya, terus mau berdiri kepleset keserimpet kabel. Nah, sakniki charger nggih ten pundi-pundi, nopo-nopo dicas gitu sakniki. Apa ten dapur ada yang jatuh, wortelnya tiba pas masak, kepidak kepleset akhirnya dawah gitu. Nah, karena ngopo? Karena orang sepuh menika karena tulangnya sudah mulai tipis atau biasa kita sebut osteoporosis. Jadi sing jatuh sing kudune sepele ora masalah, akhirnya bisa menyebabkan patah tulang. Nggih, kemudian nek sendine terganggu, napa-napa niku dadi rekaos gitu ya. Jadi apa-apa menjadi susah. Kalau sendi bahu terganggu, arep resik-resik omah nggih angel gitu. Resik-resik sulak-sulak bagian dhuwur itu mboten saged karena kebanyakan gerakannya menjadi terbatas. Nek sing sakit niku boyoke nggih arep tangi saka kasur wae suwe dadi rekoso gitu. Nek sing sakit lutute panggule kadangkala sampai harus ngagem alat bantu, mbuh tongkat, kadangkala nggih walker, napa nganggo kursi roda. Jadi jadi napa-napa kudu ana sing ngewangi, jadi mboten iso mandiri.
nggih nek nopo-nopo terganggu, kemudian loro rasane, nah, kualitas hidupnya menurun gitu. Jadi harapannya nanti di usia lanjut menika Bapak Ibu semua itu bisa ya awake kepenak gitu ya. Jadi iso ngomong putu, gendong putu gitu ya. Nek arep putune datang ke rumah no arep gendong sik ojo le ndak simbah boyoke loro gitu ya sing belum boyok. Nanti isih enom wae kadang-kala sekarang nggih. Sakniki wong niku saya enom awake wis lemu-lemu sing umur 40 wis loro boyok nggih pun kathah gitu. Apalagi semakin kesini orang itu semakin tidak aktif itu sing mengganggu. Nah, terus pripun caranya? Bagaimana caranya kita bisa menjaga? Pertama ya kudu ngerti, kita harus mengenali sendi dan tulang dan otot kita dulu ngaten nggih. Nek mboten kenal mboten sayang ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi pertama kita harus tahu dengan tulang kita sendiri begitu. Jadi nek dibagi sakjane tulang niku isine napa? Gampangnya itu ada dua komponen utama pada tulang. Jadi komponen niku sing barang urip karo barang sing ora urip. Sing urip niku jenenge sel ngaten nggih. Sel-sel tulang atau benda yang mati atau yang tidak hidup itu adalah kita sebut sebagai matriks tulang gitu. Isine napa? Sel tulang niku gampangnya wonten tiga, ada tiga gitu ya. Yang pertama namanya osteoblast, niki gampangnya tukang sing bangun ngaten nggih. Tugasnya napa niki ndamel tulang anyar. Kemudian nek wis dadi tulang, jenenge osteosit. Dadi sing dibangun niku osteosite gitu. Nah, tulang itu sakjane mboten kados tembok. Nek tembok niku dibangun sekali ora tahu dibongkar. Nah, tapi tulang kita itu senantiasa dibentuk dan dibongkar. Jadi wonten umure gitu Ibu, Bapak. Nah, sing bukan niku tukangnya apa jenenge osteoklas. Nah, jadi sel-sel tulang ini kita itu selalu senantiasa bekerja. Jadi dibongkar, dibangun, jadi balung. Kok 3 bulan dibongkar, dibangun, jadi balung. Jadi tulang kita itu senantiasa berganti. Nah, tukang niki nek nyambut gawe butuh bahan. Nah, bahan ini sing ditoto itu adalah kolagen, kemudian mineral, makanya nek patah tulang apa sepuh niku biasanya kon minum kalsium gitu dosisnya tinggi ngaten nggih. Sebenarnya tidak cuma kalsium, ada beberapa mineral yang lain misalnya seperti fosfor. Selain itu nggih wonten protein, asam amino. Makanya dahare nggih kudah sae. Nggih. Seperti tadi saya bilang, tulang niku kaya bangun tembok ngaten nggih. Dadi ana tukange wong telu niki sing tugas gitu ya. Nggih sing bangun, sing dibongkar sik kan gitu, tulang sing lawas dibongkar sik, kemudian dibangun oleh tukang osteoblast, akhirnya dadi balung osteosit. Nah, bahannya nek tembok niku semen, nek tulang niku nggih kalsium, nggih protein, nggih vitamin D gitu. Ya, jadi kita tulang niku nggih obah terus, kerja terus sel-selnya, jadi 20% tulang kita itu sakjane diganti tiap tahun. Jadi 5 tahun itu balunge anyar. Jadi ganti terus ngaten nggih. Nah, problemnya apa? Nah, tulang ini tuh dibongkar dibentuknya itu tergantung dari rangsangane. Kemudian otot. Nah, otot niki komponen luwih sithik karena ora ono sing atos gitu nggih. Selnya utamanya satu namanya miosit. Nah, niki sing iso molor kaya karet, iso kontraksi niku istilahnya itu adalah miosit. Terus matriksnya nopo komponen yang sami ada kolagennya dan komponen utamanya adalah protein. Nah, protein ini nek di otot macam-macam. Ada namanya glikosaminoglikan atau proteoglikan. Nah, ini dua komponen ini adalah komponen yang menggerakkan tubuh kita. Nek tadi tulang itu bentuknya adalah seperti tembok, koyo bangun tembok. Nah, nek otot niku komponennya nggih kaya kabel. Jadi otot niku cilik-cilik niki miofibril. Nah, jadi kayak sak lembar otot niku ditoto dadi bendel terus dibungkus. Dibungkus. Nah, nanti bungkusan-bungkusan cilik-cilik niki dibungkus meneh nganggo sarkolema. Nah, niki ototnya dadi sak bendel gede gitu. Nah, akhirnya bisa bergerak atau bisa kontraksi. Jadi kontraksi niki ngagem niki jenenge aktin dan miosin ngaten gitu. Jadi nek misalnya saraf itu memberikan perintah,
Nah, niki sel-selnya mengkeret untuk kontraksi. Nek kontraksi tulangnya nggih bergerak. Nah, jadi nek diumpamakan nek tadi kayak tembok, nek otot menika kados kabel ngaten nggih. Jadi kabelnya patah bungkusannya kathah gitu. Nah, berbicara mengenai tulang, menika ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi tulang niku wonten hukumnya, tulang dan otot itu ada hukum utamanya mangkaten. Nah, ini jenenge hukumnya adalah Wolff Law atau hukum Wolff. Ini ditemukan oleh dokter saking Jerman ngaten nggih di tahun 1800-an nggih. Niku 1800-an wis duwe jurnal ngaten nggih. Intine napa? Tulang dan otot itu akan beradaptasi sesuai beban yang diberikan. Jadi tulang dan otot itu akan butuh beban untuk bisa beradaptasi. Nah, makanya pentingnya adalah berarti kudu dinggo ngaten. Nah, ini yang kadangkala menjadi dilema ngaten nggih kepada Bapak Ibu semua karena kebanyakan nek usiane wis 50 munggah wis anake wis gede-gede wis duwe putu niku biasane perintahnya malah wis Bapak Ibu iki rasa kesel-kesel rasa ngopo-ngopo wis penak wae lenggah wae ben diladeni. Padahal nek diladeni otote tidak diwai beban, tulangnya tidak diwai beban, akhirnya nggih mboten iso dadi gede. Ngaten. Oke. Nah, niki bentuk tulang. Nek misalnya tulang yang tidak pernah diberi beban niku nggih niki. Pertama niku tulangnya atos tapi bagian pucukane niku dadi kropos ngaten niki. Nggih kaya kayu jati dipangan renget ngaten nggih dipangan rayap akhirnya growong. Nah, ini nek tulang paha, tulang besar-besar niku bentuke kaya pipa niki. Nah, tengah-tengah niku nggih wonten kaya sarang tawon nih. Nah, niki nggih strukturnya kan gitu. Tapi nek kropos nggih struktur iki dadi kopong dindingnya dadi tipis. Nah, nek tulang-tulang sing bentuke kotak kaya tulang punggung, nah niku kan bentuke kaya sepon. Nah, tulang punggung niku isine ada banyak ngaten nggih, ada 32, ada dari leher sampai dengan pantat gitu, ada tulang punggung bentuknya niku kotak-kotak ditumpuk ngaten nggih. Nek kekuatannya berkurang akhirnya bentuknya jadi gepeng nggih kaya sepon nek di plenet. Makanya kenapa nek tiang sepuh sing wis mengalami osteoporosis niku saya suwe awake saya pendek. Biasanya nek ibu-ibu itu nek apa namanya tinggi badannya berkurang niku mboten kraos niki penyakitnya niki mboten nonton rasonipun ngaten. Jadi ndak terasa penyakitnya. Sing dirasake napa biasane? Nek ibu-ibu niku biasane gamise napa roke niku kok saya suwe saya dawa to iki rokku kok saya wingi dawane sak engkel kok saiki nglambah lemah gitu. Nah niku sing tambah dawa niku sanes abayane sanes napa roke tapi awake sing tambah cendek. Nah nek kadang-kadang nek parah banget nggih dadi bungkuk banget. Nek bapak-bapak selain tambah pendek biasane nah niki tekanan di perutnya ya tambah gede, wetenge ya dadi saya gede, saya buncit. Dadi awake ketoke bungkuk, ngono perute buncit. Dadi buncit niku ora mung mergo lemune tapi nggih mergo soalnya nggih dawane susut. Dadi saya suwe saya gede ngaten nggih. Nah, masalahnya yang sekarang masih sering terjadi bahwa di dokter-dokter di kita itu nek punya pasien sepuh yang datang dengan gangguan gerakan itu masih banyak yang menyarankan untuk membatasi aktivitas. Jadi obatnya niku pertama pun Pak pun boten sah munggah-munggah ondo. Dok kamare nang dhuwur pun kamare dipindah ten ngisor mawon. Pun jenengan boten sah nyambut gawe boten sah rekoso kan gitu. Jadi masih banyak sekali nggak cuma putrane ndak pun cuma tetanggane sing ngelekke supaya ora obah ning dokter ewe yo ngomong boten sah kakean obah. Nah, sakjane sekarang kalau bisa dokter itu tidak hanya mengurangi nyerine ngaten nggih nek memang ana dengkule loro, panggule loro, boyoke loro, tugasnya dokter niku ora mung ngurangi sakite tapi piye carane pasien niku iso aktivitas malih dan raose sekeco. Itu yang harus menjadi perhatian.
Wong nek saiki niku atlet-atlet sing ligamene dengkul do pedhot wae piye carane dioperasi ben iso do bal-balan maneh. Tapi ngene ku kathah banyak yang bar dioperasi pun dok kula bar niki ra arep bal-balan meneh ku ndak pedhot meneh lah padahal tujuannya operasi niku gimana caranya supaya pasien itu ndang iso pulih kembali. Memang kadangkala ya apa yang harus dilakukan menika tidak hanya dengan obat, jadi modalitas ini ku nggih kathah, termasuk kadangkala sampai dengan melakukan tindakan operasi kan. Ya banyak pasien saya yang terpaksa diganti lututnya ngaten nggih. Operasi niku jenenge total knee replacement atau operasi penggantian lutut. Jadi lutut niki nek carane untu niku dilapis ulang nek zaman riyen niku untu palsu niku bentuke emas karo perak ngaten nggih. Sakmenika nggih sami dengkulnya nek misalnya diganti nggih seperti emas dan perak kadangkala tergantung implane. Nah, ini tujuannya nopo? Ya supaya bisa aktif kembali walaupun memang dereng iso ganti dengkul asli sing kaya gawenipun Gusti Allah. Ya tapi kebanyakan pasien nek wis mboten iso mlaku tindak ke rumah sakit mawon sudah digledek gitu ya. Ke rumah sakit saja sudah didorong kursi roda, kalau nek tanglet nek nang kamar mandi pripun Bu? Wah, rekoso banget Dok. Arep ngadeg wae rekoso dadi burung tekan kamar mandine wis brojol, wis ngompol. Nah, itu biasanya nek wis loro banget, biasanya memang kadangkala diperlukan operasi. Nah, setelah tadi menjaga aktivitas, jadi prinsipnya satu tadi nggih, gimana caranya supaya tulang niku apik nggih niku dinggo. Nah, nek dinggo, tukang niku wau, tukang-tukang sing bangun tulang dan otot wau butuh bahan baku. Nah, bahan bakune menapa? Kalsium dan protein sakjane. Nah, niki sing juga kadangkala susah karena kalsium niku katanya saking pundi, saking produk sing didamel saking susu. Jadi produknya diambil dari produk-produk susu ya, susu, keju, kemudian apa namanya, jus atau sayuran yang berwarna hijau tua, brokoli, bayam kan gitu. Masalahnya kadang-kadang nek pun sepuh niku do mboten do kersa ngunjuk susu. Yang kedua, daging dan telur. Nah, itu sumber protein. Jadi otot niku isine protein kabeh, sebagian besar isine protein, makanya dahare nggih kedah sing sae cukup daging terutama. Daging putih, daging merah, daging ikan. Nah, ikan kutuk biasanya nek baru sakit niku biasanya kan saat niki dianjurkan maem ikan kutuk sak menika sampun didamel pil ngaten nggih dan telur. Nah, niki nggih angel kadang-kala nek pun sepuh nek diminta minum makan ayam nopo makan telur nggih ndak gatelen dadi nek bar loro nika do wegah dahar nek mboten dahar daging mengke daginge dhewe niku entek nek daginge entek mengke lewat nggih angel biasane nek sepuh niku habis sakit 2 dina 3 dina wae nek arep aktivitas rasane awake abot banget karena apa ototnya habis. Otot itu tidak dipakai 2 minggu itu bablas sudah ning bangun otot itu 6 sasi durung karuan dadi. Nah, makanya kenapa nek sakit itu sekarang segera diminta untuk beraktivitas, kadang segera diminta pulang niku boten kok pengen ngusir Pak Bu. Tapi pengen nggih niku soalnya nek nang rumah sakit isine mung turu. Nah, nek turu terus niku penyakitnya waktu hilang tapi ijole awake dadi lemes. Jadi makanya pasien saya terutama walaupun patah tulang ganti sendi mawon dino ketelu niku wis latihan melaku Bapak Ibu. Jadi sekarang wis beda kali riyen nggih nek riyen niku isih loro banget seminggu wae rekoso banget arep diobahke. Sekarang hari pertama itu sudah ditekuk-tekuk lututnya nek misalnya operasi lutut terus sudah berdiri hari kedua niku kadang wis iso mlaku nganggo walker mubeng kamar. Nah, nek pun saged mubeng kamar biasa nek sudah diminta disarankan untuk pulang karena pun saged aktivitas. Nah, nek wau wis dilatih terus dicepake bahane nek wis dadi nggih ampun dirusak. Nah, biasanya sing kegiatan yang bisa merusak tulang dan otot itu adalah satu merokok. Nah, niki nggih salah satu hal yang
wangel nggih. Nggih, kula mboten merokok dadi terus terang mboten ngerti angele kaya ngopo mandeg udut niku. Gitu. Cuman sering banget niki pasien terutama sing misalnya patah tulang, bapak-bapak nggih ibu-ibu jarang niki sing ngerokok. Tapi nek bapak-bapak niku nek ngerokok, nek kon mandeg niku angel banget. Wis ngerti balunge dereng nyambung, lukane durung garing niku wis lanjut le udut. Kok nek kontrol kadang-kala terus lukane dadi mblenyek. Iku biasanya njuk marai stres doktere Pak, ngaten nggih. Kene iki wis le bayangan wis piye carane dan pasiene niku iso mari bul ten omah pasiene udut lukane dadi mblenyek. Karena menapa merokok itu sangat mengganggu pembuluh darah kecil-kecil. Nah, padahal tulang niku pembuluh darah nggih mboten nonton sing gede. Dadi nek ceklek pembuluh darah do rusak, lagi arep gawe pembuluh darah kena nikotin, kena rokok akhirnya mboten iso dadi. Nah nek ra ono darah ra ono aliran darah ke tulang, nggih tulang niku makeme napa? Akhirnya nggih tulangnya mati, akhirnya mboten nyambung. Yang kedua, nah ini juga penyakit ini sejak usia muda nih, biasanya dia minum soda. Soda itu tidak bagus karena bisa menghambat deposisi atau mengendapnya kalsium ke tulang gitu karena rebutan kali fosfor biasanya. Jadi nek makanan kita makan minum susu ning dicampur soda niku percuma. Semua yang dibawa oleh komponen gizi yang dibawa oleh makanan niku do ilang mergo katut kalih sodane. Yang ketiga kadangkala kopi. Nah nek kopi niki tenang Bapak Ibu tetap entuk ning ojo akeh nggih. Jadi dibatasi biasanya kalau bojo nek iso ya aja esok ngombe kopi, awan ngombe kopi, bengi ngombe kopi. Nah, itu tidak baik. Malah sekarang ada penelitian nek minum kopi terlalu banyak itu juga berhubungan dengan risiko sakit jantung. Jadi cukup sekali sehari itu masih aman. Jadi nek kopi niku entuk ning ojo akeh. Nggih. Nah, kenapa toh kok tulang ini tadi sebutannya investasi ngaten nggih. Ngaten. Nggih, karena ya ini tadi intinya apa Bapak Ibu, nah niki umur nggih. Nah niki masa ototnya gitu ya. Jadi kita saka bayi niku tugasnya bangun tulang dan otot gitu nggih. Nah, tulang itu masa puncaknya atau tulang niku atos-atosnya niku umur 30 Bapak Ibu. Jadi kita itu nek sing pun kliwat 30 nggih wis kliwat niku wis ra iso bangun tulang maneh gampangnya kan ngoten. Jadi masa tulangnya itu puncaknya sampai dengan usia 30 tahun. Setelah 30 tahun itu masa tulang itu diapa-apake niku wis stagnan. Makanya biasanya nek sing seneng olahraga yang seneng fitness nek gek enom niku nek gawe otot kok ketoke cepet to gak dipotok nek wis 30 kok ketoke nang gym apa olahraga bolak-balik kok ya awake ra potok-potok. Iya, karena setelah usia 30 tahun itu metabolismenya mulai stagnan. Jadi tulangnya atau ototnya itu yang dibangun susah untuk naik. Sampai kapan? Sampai kurang lebih umur 50 tahun niku masa tulangnya puncake mboten iso tambah malih. Setelah umur 50 tahun niku glosor. Tulangnya itu mulai turun. Kecepatannya turun berapa? Kepadatannya turun kurang lebih 1% setiap tahun. Nah, nek ibu-ibu beda ceritane ya. Niki ibu-ibu niku memang pasien saya kebetulan kebanyakan nggih yang putri ngaten nggih. Tulang putri niku karena aktivitas fisiknya biasanya tidak seberat laki-laki dan hormon testosteronnya juga berbeda. Biasanya puncak masa tulangnya niku luwih cendek tinimbang kakung. Jadi kekuatan tulangnya itu lebih pendek daripada kakung. Sama setelah 30 tahun stagnan, plateau sampai usia 50 tahun, akhirnya mudun. Sayangnya, putri menika wonten jenenge menopause, jadi haidnya berhenti. Hormon-hormon yang berhubungan dengan metabolisme tulang juga terganggu. Kecepatan turunnya nih berapa? Nah, kecepatan turunnya itu bisa 4 kali lebih banyak daripada kakung. Jadi tulangnya tambah kikis niku cepet banget. Makanya kenapa sing dawah sing ceklek niku kebanyakan putri. Karena memang secara biologi
metabolisme tulang pria dan wanita itu berbeda, dan wanita itu cenderung lebih cepat kehilangan massa tulangnya, terutama setelah usia di atas 60 tahun. Makanya biasanya disarankan nih ibu-ibu sudah mulai menopause itu dicek kepadatan tulangnya, didelok tulangnya tesih apik napa mboten. Nek isih apik nggih alhamdulillah, nek awal modale niku wis kurang, biasanya disarankan obat gitu. Obat niku nggih mboten iso njuk balunge munjlak dadi dhuwur atos niku mboten iso. Nggih isone yaitu tadi hanya memperlambat penurunan yang tadinya 3%, 4%, harapannya sudah jadi 1% setiap tahunnya. Ya, jadi prinsipnya nggih kados pensiun nggih Bapak Ibu. Jadi tulang niku le nyepake kapan? Sakjane paling apik le nyepake niku sebelum usia 30 tahun. Nggih, dadi nek enome hura-hura foya-foya nggih pensiunane entek ngaten nggih Bapak Ibu. Nggih sama. Nek enome niku ora tau olahraga, ora tau dienggo, isine mung nonton TV, nanti-nanti numpak motor, mboten tahu olahraga, ya akhirnya masa tulangnya cilik, akhirnya sisa. Di usia lanjut, di usia 60 tahun itu tulangnya menjadi sangat tipis dan resiko patahnya menjadi sangat besar. Ya ini tadi, karena semakin aktif, semakin tinggi, ya. Niku puncak masa tulangnya akan semakin tinggi, ngoten. Nek mboten tahu tinggi, nah ngomong cetek, sendik tok kan gitu. Mudune podo-podo, tapi nek modale awal niku nggih mung cetek nggih entek luwih akeh kan gitu. Nah, problemnya menapa? Kalau kekuatan tulang kita itu secara angka sudah kurang dari 60%, resiko patahnya menjadi lebih tinggi. Otot juga sama. Otot kalau tidak pernah digunakan modal sidik biasanya nek pun sepuh melakukan njuk dadi alon, istilahnya sarkopeni. Mungkin belum terkenal osteoporosis ya. Itu ada namanya sarkopeni. Jadi ototnya sangat tipis. Tandanya nopo nek pasien itu sudah mengalami sarkopeni, kalau jalan itu menjadi sangat lambat. Jadi nanti kalau di rumah ada simbah menopo bapak ibu yang nek jalan niku gampangnya sikile niku ora tau iso nyelip Bapak. Jadi sing tengen niku karo sing kiwa niku nek mlaku niku nggih mung balapan, mung mboten iso ngliwati gitu ya. Nah, itu biasanya sudah mengalami sarkopeni. Nah, ototnya nggih tipis, balungnya tipis, resiko jatuhnya tinggi. Nek jatuh nanti resikonya patah. Nah, kadangkala nek apa meneh nek panggul biasanya berakhir dengan operasi. Nah, saiki nek pun telat pripun? Wah, wis 50 ya umur ya, kula nggih wis 44 misalnya, njuk piye gitu. Ya intinya tidak ada kata terlambat ngaten nggih. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nek Bapak Ibu semua sekarang masih sehat ngaten nggih, kekuatannya masih baik, nggih diteruske. Olahraganya gampang, jalan saja sudah cukup. Berat badan kita itu bisa dianggap sebagai beban. Jadi mboten sah tindak ten gym, nggih mboten sah. Gitu. Wah, yo arep melu gym, daftar member nggih mboten perlu. Nggih. Tiap hari jalan saja sudah cukup. Berapa banyak jalannya? Kalau bisa sekitar 30 menit. Kalau dari WHO, anjuranipun saking WHO, jalan itu kurang lebih sekitar 75 menit per minggu. Jadi nek per minggu 75 menit sakjane nggih sedina niku 10-15 menit wae wis cukup. Jadi tetap olahraga, tetap dipakai wis dienggo. Nek iso mlaku, nek mau ngarep tuku apa sithik nang warung, nek iso mlaku ngaten nggih. Dan yang kedua, konsepnya, prinsipnya adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati nggih. Jadi nek iso nggih screening ngaten nek misalnya Bapak Ibu itu punya kondisi yang beresiko, nah lebih baik kita cegah supaya tulangnya makin tipis, dicegah supaya patah, nah niku dicek. Nanti ini bisa periksa ke dokter ngaten nek awake kuru banget. Biasanya sinten yang beresiko tinggi atau siapa yang sebaiknya memeriksakan kondisi tulangnya adalah ibu-ibu utamanya, ibu-ibu yang memang usianya sudah di atas 50-60 tahun atau yang sudah mengalami menopause. Kadang menopause niku nggih 50 pun mulai menopause. Dicek rumiyin kadar kepadatan tulangnya seberapa.
Nikon ke ceknya namanya BMD, biasanya dilakukan kados ronsen. Nanti rapote balung niku kaya rapot. Jadi nek hasilnya hijau, tulangnya tesih sae, nek kuning niku resiko meningkat, kalau merah nanti resiko tinggi. Nah, nanti rekomendasi ini pun berbeda-beda. Biasanya tambahannya adalah menunjuk kalsium dan vitamin D. Nah, saya sedang melakukan penelitian kepada pasien-pasien sepuh yang dawah, yang pada patah tulang panggulnya dan dilakukan operasi di rumah sakit, itu 100% kalsiumnya dan vitamin D-nya kurang Bapak Ibu. Jadi normalipun nek iso niku paling ora di atas 20-an, 25, banyak yang di bawah 17. Ada yang cuma 8. Jadi pun rana gampangnya kaya ora tau metu omah. Vitamin D niku salah satunya gampang, DD kan ngaten. Nah, itu ada yang kadar vitamin D-nya pun sangat rendah. Padahal nek ditakoni sakjane nek nang Indonesia nang Jogja niki golek srengenge kan saking gampangnya ngaten nggih. Tapi kok ternyata ya masih banyak orang yang kekurangan vitamin D. Ya, jadi kesimpulannya mungkin di akhir ya proses damel tulang niku ora iso cepak kene gampangnya wis sesuk wae nek wis sepuh gak siap-siap mboten saged. Dadi nek iso niku disiapke sejak awal gitu ya, karena ini proses yang dinamis. Tulang niku le bangun nggih suwe, le ngolah nggih suwe, dadi mboten iso, mboten kados gula. Arep priksa poso sik esuk, engko awan diperiksa gulane wis apik ngaten nggih. Nek balung mboten iso. Balung niku mbangune we tahunan ngaten nggih. 5 tahun sekali anyar kan gitu. Jadi butuh proses yang lama untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, kemudian sarannya adalah ini yang mungkin harus diterang karena pada dasarnya gampang untuk bisa sehat tulang dan sendi. Ya, ini syaratnya siji dinggo. Cuman kadang-kala pasien niku nek tanya ke dokter ngaten nggih nek ten rumah sakit niku sing digoleki pertama niku mesti, "Dok, saya minumnya suplemen apa?" Nah, niku sing kleru. "Dok, aku kudu opo?" Kudune kan ngaten. "Dok, saya itu harus apa supaya tulang saya sehat?" Boten suplemen. Nek suplemen tok diminum tapi tidak pernah dipakai, nggih padha wae. Jenengan nek misalnya tumbas buku akeh ning rata diwaca nggih mboten tambah pinter, gampangnya kan ngaten. Jadi nek minum suplemen akeh bendino saya itu minum kalsium 2 tablet, minum suplemen vitamin D 2 tablet. Kok ya tulangnya tetap tipis lah kalau tidak pernah dipakai nggih kalsium niku wau mung liwat, Pak. Jadi tubuh itu nggih ada sensornya ngaten nggih. Jadi nek tulang itu merasa kurang kuat, nah, terus dia akan menyerap kalsium lebih banyak. Tapi nek tulang ini atau dinggo rasanya wis cukup kuat, akhirnya nek pun diwehi kalsium ora dinggo, akhirnya ya mung dibuang. Jadi percuma le tumbas suplemen. Nggih, mungkin sekian dari saya. Nggih, monggo nanti kalau Bapak Ibu nek ke UGD, nek iso aja nganti ten UGD nggih ngaten, tapi nek tidak ke poli karena sekarang konsepnya kan semakin ke sini itu kita bagaimana menjaga kesehatan jangan sampai sakit ngaten nggih. Nah, jadi nek tindak ke poliklinik, monggo nanti kan bisa diskusi lebih lanjut, kita bisa cek. Sekian dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Serasa kuliah 2 SKS keilmuan tulang bersama dokter ahlinya. Matur nuwun Mas Lutfi, Dr. Lutfi Hidayat di kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan secara gamblang, ini sudah ada yang japri ini di DM. Mas Dr. Lutfi berkenan kalaupun diizinkan materi nanti bisa di-share Mas Lutfi. Boleh, nanti saya buatkan PDF-nya, monggo. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ibu. Nanti materi bisa kita dapatkan deh. Kita tahu bagaimana investasi tulang ini yang disampaikan Mas Lutfi Dodolan itu dalam artian ini investasi bagi kita semuanya. Karena kalau kita sampai sakit, tentunya pengeluaran yang kita keluarkan untuk berobat kan banyak sekali. Maka investasi yang dimaksud sini adalah investasi pribadi kita. Jangan sampai tulang kita itu nanti bermasalah, padahal tulang itu sebagai bagian dari penyambung hidup kita untuk kerja.
Kalau tadi di pengantarnya Mas Wahdan untuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan konsepnya seperti itu. Makanya bagaimana kita bisa menginvestasikan tulang kita, sudah disampaikan, bisa menjaga tulang kita, apalagi yang sepuh-sepuh, jangan sampai nanti terjatuh, karena bagaimanapun tulang ini menjadikan penting sekali. Oke, sudah ada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan nanti yang akan bertanya langsung kepada Dr. Lutfi Hidayat. Tidak harus datang ke Rumah Sakit Akademik UGM atau Rumah Sakit JIHA ataupun ke FKKMK UGM, tapi di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa langsung bertanya, konsultasi terkait dengan apa yang tadi disampaikan atau hal-hal yang terkait dengan bidang ortopedi, silakan beliau ahlinya. Oke, ini dengan ID Pak Parsio ini Bapak atau Ibu? Biasanya ini Ibu. Monggo langsung saja mic-nya dibuka. Bu Matur Parsio, teman. nuwun. Nggih, Oh, Ibu, jadi Ibu. Bapak. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih sekali Dr. Lutfi atas pencerahannya, sungguh informasi yang bermanfaat. Pertanyaan saya yang satu, bisakah meminta nomor kontaknya, mungkin bisa untuk diundang ke acara di sekolah kami untuk pencerahan tentang investasi tulang ini. Yang kedua, tadi karena semakin tua itu akan resiko untuk jatuh dan sebagainya itu semakin tinggi. Olahraga yang paling pas itu tadi jalan kaki setengah jam ya. Kalau misalnya kerjanya itu sudah jalan Pak, sebagai aktivitas pendidik itu sudah setiap hari naik turun tangga dan sebagainya, itu sudah dianggap sebagai kegiatan untuk melatih tulang, menggunakan tulang dengan baik atau belum, Je? Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, langsung saja Dr. Lutfi dari Bu Parjio ini. Monggo. Oke, siap, atur nuhun, Bu Parsio. Oke, jadi kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari itu sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua, Ibu. Satu aktivitas fisik, yaitu tadi jalan, ngepel, nyapu, ngajar, itu adalah aktivitas fisik. Yang kedua berolahraga. Bedanya nopo? Nek olahraga niku syaratnya siji, terukur. Nah, biasanya terukur itu terukur bebannya, terukur waktunya, terukur targetnya menopo. Jadi nek Bapak Ibu pit-pitan, neng ya mung pit-pitan karo dolan niku boten olahraga saja nih. Hitungannya itu adalah aktivitas fisik. Tapi kalau disebut olahraga itu saja nih, saya mau bulan ini saya mau sepedaan dengan target bisa setengah jam itu misalnya 15 kilo dengan heart rate maksimal di 150 kali per menit misalnya, itu disebut olahraga. Karena nanti targetnya tercapai, biasanya naik olahraga targetnya akan dinaikkan kembali kan begitu. Tapi dari rekomendasi WHO itu sebenarnya disarankan boten sah nek iso olahraga rutin itu apik banget. Tapi paling tidak kita itu beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik itu untuk kesehatan tulang, untuk menjaga kekuatan tulang itu adalah yang istilahnya weight bearing. Jadi ada bebannya. Yang ada bebannya niku menapa? Ya niku wau mlaku melayu kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sehari itu sudah jalan cukup banyak, makanya kan banyak penelitian atau banyak orang bilang melakukan iki 10.000 sedino gitu ya rata-rata. Tapi nanti monggo Ibu coba dihitung kan di handphone itu sakjane juga bisa. Kan kita semua gembol handphone gampang itu. Nanti we nggawa handphone sakniki gitu. Dan kamar mandi we pun nggawa handphone gitu ya. Jadi langkahnya kan bisa dihitung ngaten. Nah, coba dihitung. Karena kalau saya sehari-hari kula niku ter rumah sakit nggih mlaku, Bu. Nah, keliling RSA niku bangsale ono piro ono 12 kok ya. Itu tuh sedino itu rata-rata saya jalan itu mentok-mentoknya rata-rata kalau hanya kerja itu di 4.000 langkah. Jadi nek targetnya kurang luwih 10.000, nggih tesih adoh banget sakjane gitu ya. Walaupun rasanya suwe tapi kan akeh mandeke gitu ya. Nah, monggo nanti kalau bisa coba dievaluasi. Saat ini alatnya gampang, kayaknya hampir semua handphone itu ada pedometernya, nanti cobi nek kagungan putra biasanya sing luwih pinter golek ini kok. Mboten 1 jam mboten perlu. 1 jam luwih apik nek mboten sah nggih iso sakjane kan gitu. Atau paling tidak nggih rutin pagi di bar subuh atau pagi jalan paling enggak 15-20 menit. Itu
Nah, kan jelas terukur, itu lebih baik. Jalan 15 menit itu rata-rata sudah dapat sekitar 3.000 4.000 langkah kalau jalan terus gitu. Nah, ditambah kerja 3.000 lagi kan pun 8.000 9.000 insya Allah sih cukup kan gitu. Terus nomor telepon sakit nanti izin boleh saya share di sini sekalian nanti share menopo filenya. Ngaten Ibu. Terima kasih sekali Pak Dokter, Iya. mencerahkan. Matur nuwun. Terima kasih Bu Parjo. Nah, ini malah jadi ada program Dokter Go to School. Nah, kemarin Profesor Go to School, sekarang Dokter Go to School untuk memberikan pengabdian, memberikan pencerahan. Karena ini bagian dari untuk edukasi juga, Mas Lutfi. Ini penting sekali ini. Karena bagi anak-anak juga terkait ini juga kesehatan tulang, mendora. Nek nunggang motor, dora banter-banteran, bahkan ketemu dokter ortopedi di rumah sakit. Gojekannya kan Nah, gitu. ini terutama anak-anak saat ini ya, anak saat ini sing olahraga niku mung jempoli sih. Sajane dolanan HP ra apa-apa ning karo mubeng kampung nganten nggih. Ha niku luwih apik sajane. Ha ning Betul, betul. olahraga jempole nang kasur niku. Ha niku sesuk nek wis tuwa tulangnya do tipis-tipis wedine kan ngaten. Nih, bagus sekali ini. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung sebelum saya ini membaca yang di kolom chat. Tanya, Oh, Pak. Bapak Johar Arifin, kami Ya, persilakan. saya, Arifin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Arifin, dokter. Izin bertanya, apakah untuk usia tertentu gerakan naik turun tangga itu masih bagus atau mendingan dikurangi, dok? Seperti tadi itu. Misalnya atas 60 tahun, apakah naik turun tangga itu masih bagus atau sebaik dihindari? Keseluruhan dari ayat 110 ini, Terima kasih, dok. orang-orang kafir menyebut Matur nuwun Bapak. Iya. hamba-hamba Kalau saya yang ditanya Pak, nek Bapak masih bisa, mbok 85 tahun pun tetap boleh. Tugasnya dokter niku, nek saya sekarang nggih, piye caranya saya bisa membantu pasien niku aktif lagi lah, aktifnya nggih beda-beda. Nek sadurunge isih iso naik turun tangga, ya saya berusaha supaya pasien tersebut bisa naik turun tangga kembali. Jadi orang mau ngilangi nyerine gitu kan banyak nek dokter zaman riyen nggih apa anu tuh biasanya pun Bu biar nggak sakit nggak usah naik turun tangga, nggak usah banyak aktivitas. Nah, ini pun rugi saja nih. Karena nggak ototnya saya tipis, tulangnya saya tipis, resiko liyane niku nambah malah. Jantungnya nggih saya tidak pernah dilatih, akhirnya kapasitasnya menurun. Cuman memang untuk bisa mendapatkan kembali itu mboten saged sulapan Bapak Ibu. Kadang-kala nek wis tahu sakit dengkulnya untuk bisa aktif kembali niku nggih mboten iso obat rong dino terus langsung mari. Gampangnya mboten iso kaya demam. Demam itu minum obat sekali dua kali demamnya hilang, wis iso aktivitas lagi. Tapi kalau otot dan sendi itu terus terang butuh waktu. Jadi biasanya kami tawarkan fisioterapi. Nah, ini sing masih terutama mungkin nek di puskesmas gitu. Biasanya nenek datang dengan keluhan nyeri-nyeri itu kebanyakan perintahnya hanya diberikan obat. Tapi fisioterapi atau latihannya kurang ditekankan. Padahal sakjane untuk bisa hidup dengan nyaman, obat niku mung di awal tok. Jadi nek pas sakit banget nggih ngunjuk obat, tapi nek sakit wis sudah segera dilatih supaya kemampuannya tidak menurun. Nah, jadi kalau ditanya boleh nggak naik turun tangga? Boleh. Nek memang bisa diteruskan. Nek isih iso sholat timpuh diteruskan ngaten. Isih iso sepedaan monggo. Tapi nggih terukur ngaten nggih Pak, mboten sah ngoyo kan itu. Ngaten Bapak Ibu. Iya, betul, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johar Arifin. Sebelum saya juga membaca kolom chat, mungkin satu lagi yang ingin bertanya langsung Bapak Ibu. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Dengan membuka mic. Oh, ini sudah membuka, ada Bu Sumaryati. Oh, ada Mbak Widya Cenil mungkin akan langsung bertanya. Mbak Widya, kami persilakan mungkin bertanya langsung saja. Kami persilakan monggo. Nggih, matur nuwun Romo. Selamat pagi, dokter. Permasalahan saya ada di lutut, dok. Saya itu pernah kepleset, tapi nggak luka, nggak apa, langsung saya berdiri. Tapi setelahnya itu bagian lutut belakang
itu rasanya kencang sekali dan kaku. Kemudian saya ke dokter ortopedi karena saya kebingungan seperti apa harus ke dokternya. Saya sudah di rongsen juga, ternyata itu enggak apa-apa. Terus saya dialihkan ke dokter rehab medis. Sekarang saya sudah terapi itu berjalan sejak mulai September sampai sekarang. Terus kemudian saat ini yang saya rasakan itu kan sampai ke pinggang. Jadi yang agak ngilu itu juga di bagian panggul itu loh dok, bagian panggul bukan pinggang tapi bagian panggul itu sampai ke bawah. Bahkan kalau sekarang itu saya kalau pagi itu rasanya kaku ya saya harus stretching dulu. Nah yang saya tanyakan itu apakah saya harus tetap terapi ataukah bagaimana? Karena saya berprinsip seperti dokter yang menangani saya itu jangan minum obat sesering mungkin. Yang penting kalau nggak sakit banget nggak minum obat gitu loh dok. Terus apakah olahraga apa yang paling pas untuk saya? Karena saya mengakui kalau saya ada overweight, tinggi saya 160, sedangkan sekarang berat saya ada 76. Dan usia saya sudah 48, itu udah saya rasakan adalah pramenopause sampai akhir 2023. Ngoten dok. Terima kasih. Monggo, Dr. Lutfi. Ya, nyeri di lutut sampai boyok ngaten nggih Bu ya. Habis jatuh dan sudah terapi cukup panjang ya. Kadangkala memang untuk problemnya memang kadangkala untuk menyelidiki nyeri itu tidak mudah Ibu, karena nyeri itu sumbernya bisa banyak hal. Nah, ini yang kadang harus ditelateni oleh dokternya mengatakan gampangnya niku nek kaya golek niku kaya lampu mati ngaten nggih. Kadangkala sing rusak niku nggih lampune, ternyata diutek-utek lampune ora apa-apa, bul sing rusak kabele sing ora ana listrike. Kabele dicek, kabele ora apa-apa, bul sing mati saklare. Nah, kadangkala neng keluhannya kan siji nggih lampune mati kan ngaten nggih. Nah, kadangkala nyeri itu juga seperti itu. Makanya kadangkala kalau ada beberapa sendi terlibat, kemudian keluhannya juga disertai keluhan lain, misalnya ada kesemutan atau ada baal, memang harus telaten ngaten Ibu untuk bisa dicari penyebab nyerinya dari mana. Karena nek sumber ini mboten ketemu, nggih biasanya mboten rampung kan gitu. Jadi mung dicoba-coba karena memang benar sebenarnya obat itu tidak disarankan untuk diminum rutin. Karena biasanya kalau saya memberikan obat dan seminggu misalnya tidak ada perubahan atau masih sakit, biasanya penyelidikannya saya naikkan. Misalnya sing ronsen, apakah perlu MRI atau yang lain gitu. Atau misalnya nek fokusnya di lutut, coba apakah ada gangguan di panggul atau tulang belakang. Karena kadangkala sumbernya dari sana gitu. Nah, biasanya gini kadangkala ketelatenannya itu yang mungkin kurang, jadi tidak menyelidiki sampai di sana. Jadi, kalau saya sarannya satu, coba diperiksa kembali, kira-kira berhubungan dengan punggungnya atau tidak, mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Fisioterapi itu sebenarnya sangat penting Ibu untuk bisa mengembalikan fungsi ngaten nggih. Karena nek nyerine wis mari, sebenarnya memperkuat strukturnya itu dengan fisioterapi. Nah, fisioterapi ini nggih macam-macam terus terang. Karena fisioterapi yang diberikan oleh fisioterapis atau dokter medis itu kadang nek ten rumah sakit niku kadang pasien nggih kathah, kudune nek Ibu masih baik kondisinya, fisioterapinya itu lebih banyak latihannya. Nah, fisioterapi itu kan modalitasnya macam-macam Ibu. Ada di sinar, ada di setrum, ada di user-user pakai ultrasound, ada terapi fisiknya gitu nggih. Nah, tapi kadang-kala kalau pasien dengan nyeri atau tidak ada gangguan seperti stroke atau yang lain, itu sebenarnya fokus utamanya malah di latihan fisiknya. Nah, niku kadang sing malah kurang. Jadi kekuatan fisioterapi niku mung disinar, disetrum, terapi fisiknya cuma sebentar terus pulang. Padahal sing dibutuhkan sakjane terapi fisiknya, penguatannya. Ini juga sama Ibu, kadang-kala kalau dibandingkan
yang sering terjadi di pasien saya itu nek podo-podo ronsene podo-podo eleke ngaten nggih, podo-podo parahe terus dioperasi kakung niku biasane jauh lebih cepat recovery. Jadi kakung itu banyak yang seminggu habis operasi niku wis iso mlaku tanpa tongkat. Nek putri itu biasanya seminggu itu masih wedi, masih dibantu, rasanya masih sakit. Kenapa? Karena kadangkala masa otot putri itu memang lebih kecil daripada kakung. Dan masa otot yang bagus itu penting untuk membantu mengurangi nyeri. Jadi makanya PR-nya kalau memang ibu nyerinya sudah mulai teratasi menika, ototnya dikuatkan. Jadi banyak digunakan aktivitas. Kalau ditanya olahraga sing paling enteng untuk sendi supaya tidak sakit, jalan di air, Bu. Oke. Mboten renang tapi melaku ten banyu. Nah, jadi di kolam renang itu tidak berenang, nek mboten iso renang jalan. Jadi ngelawan banyu ngaten nggih. Nah, itu karena ngelawan banyu niku kan abot toh, jadi otote apa namanya dikasih beban jadi lebih berat, jadi lebih cepat berkembang. Tapi tekanan sendinya berkurang karena berat badannya disonggo karo banyu. Atau kalau tidak sepeda karena berat badannya disonggo pakai saddle. Ngaten. Siap, Itu Ibu. Nggih, matur nuwun sanget, Dok. Matur suwun Romo Biji. Terima kasih Mbak Widya. Pertanyaan terakhir yang langsung, waduh, ini luar biasa responnya. Yang nanti di chat saya belakangan yang di chat. Ini ada 2 yang sudah raise hand, saya utamakan yang raise hand dulu. Pak Yahrowi disusul Pak Joni Cirebon. Monggo Pak Yahrowi, mungkin bisa singkat padat Pak Yahrowi disusul Pak Joni. Monggo Pak Yahrowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan selalu berzikir dan bersyukur serta memperbanyak istighfar, mudah-mudahan Allah menjaga melindungi kita untuk tetap sehat. Amin. Kemudian secara fisik, secara lahir, ini di usia saya yang sudah manula, ini saya konsumsi airnya adalah air alkalin atau kangen water, yang itu katanya mengeluarkan zat-zat racun dan kotoran dari dalam tubuh. Dan alhamdulillah sekeluarga dianugerahi sehat. Nah, untuk itu masalah konsumsi minum pun kita kalau mungkin bisa itu yang alami. Ini hanya saya ngatur ke yang saya alami. Nah, semoga tulang dan sendi saya alhamdulillah sampai sekarang masih kondisinya alhamdulillah lumayan. Nah, untuk itu ternyata yang sekarang kita lengah adalah kurangnya kita untuk zikir, muhasabah dan bersyukur. Nah, mudah-mudahan dengan bersyukur itu insya Allah sehat itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Terima kasih dokter, mudah-mudahan kolaborasi baik itu secara medis maupun secara spiritual nanti bisa menjaga sehat untuk kita semua, dan saya doakan semoga yang peserta Yum kali ini yang muda bisa tua, yang tua bisa awet tua, sehat, manfaat dunia sampai akhirat. Mohon maaf, terima kasih, hanya sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Yahrowi usia berapa Pak jenengan? Baru 37 ya? Saya baru 65. Oh, saya kira baru 37 ya Pak Yahrowi ini. Ini jamaah aktif kita Al-Jihadi ini. Ya. 17 tahun ini cucunya. Ya. Alhamdulillah karena ini menyangkut masalah keluarga, sehingga sehat saya dianugerahi dengan output. Ya, cucu itu sudah hampir 10. Ini sudah ada yang hafal Quran juga dan seterusnya, yang di pondok pun bahkan anak-anak juga lumayan, ada yang sampai ke Jerman juga. Ini alhamdulillah anugerah sehat dari Allah. Terima kasih. Matur nuwun Pak Yahrowi. Matur nuwun. Ada respon Mas Lutfi? Ya, leres banget Bapak. Jadi itu yang Bapak sampaikan, Pak Zahrowi sampaikan itu kelihatan di pasien Bapak, ngaten nggih. Kadangkala pasien saya misalnya sudah operasi begitu, pasien yang dari awal itu gampangnya pun bisa menerima kondisinya, ngaten nggih, bahwa lututnya sudah terganggu, terpaksa harus operasi, itu biasanya proses recovery-nya juga jauh lebih cepat Pak, daripada pasien sing kayaknya isih wah pengen macam-macam ngono, pengennya isih muluk-muluk gitu ha.
Jadi memang mau menerima keadaan, mau pasrah, mau berusaha itu. Jadi terapi itu sebenarnya tidak hanya terapi obat, tapi juga terapi spiritual. Nah, itu yang kalau dokter di rumah sakit niku waktunya radi kurang ngaten nggih Pak untuk bisa membantu. Biasanya makanya kalau untuk pasien-pasien sepuh itu saya biasanya berdiskusi dengan keluarganya. Karena ya gampangnya nek obat niku iso tumbas ten rumah sakit, operasi niku iso golek ten rumah sakit, ning semangat niku sing golek niku ten ngomah gitu. Gitu ya. Jadi support keluarga untuk membantu pemulihan pasien niko sangat penting. Jadi pasien itu bisa menerima kondisinya dan mau berlatih sesuai dengan kemampuannya, ngaten. Nggih, leres Pak. Setuju banget loh. Oke, terima kasih. Pak Joni Cirebon, monggo silakan singkat padat jelas Pak Joni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya sedikit tentang masalah massa otot dan massa tulang ini, apakah berpengaruh ketika kita biasanya kita sekarang kan masih trennya itu di YouTube di mana-mana itu ada pijat, massage dan kertek abal-abal gitu kan. Nah, untuk massage dan kertek abal-abal sendiri ini apakah berpengaruh kepada tulang atau justru merespon pertumbuhan otot dan tulang itu? Itu aja mungkin, Dok. Singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Lutfi. Siap, ini kertek abal-abal ya. Niku nganu ya. Banyak sekali pasien yang bertanya tentang saingan kula niku sakniki niku kertek abal-abal. Ya, sebenarnya kertek-kertek itu sebenarnya bagian dari terapi Bapak. Jadi fisioterapi atau rehab medis menika banyak sebenarnya. Pijat itu juga bagian dari terapi, kemudian kertek itu kalau di istilahnya fisioterapi mereka adalah terapi manual gitu ya. Jadi ditarik itu juga bisa membantu. Cuman sebenarnya tidak hanya itu begitu. Jadi nek apa jenenge kalau hanya dilakukan kertek-kertek tok itu sebenarnya terapinya kurang lengkap. Yang kedua, terapi manual itu atau kertek-kertek itu sebenarnya ada resikonya Bapak. Jadi makanya kalau kami biasanya ada gambarnya dulu gitu ya. Karena sendi ditarik, otot ditarik itu kalau memang sudah punya kelainan yang berat itu malah beresiko, apalagi kertek tulang belakang gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah aman, ya kalau memang tidak ada kelainan yang berat di tulang belakangnya, monggo kalau mau dikerjakan begitu ya. Tapi ya itu kalau sudah sepuh itu harus diperhatikan. Beberapa hal yang kira-kira menjadi catatan kalau Bapak mau melakukan terapi yang kondisinya itu perlu diperhatikan itu terutama untuk tulang belakang itu satu, nyerinya seperti apa ngaten nggih. Kalau nyerinya memang sudah sangat berat, misalnya mengganggu sampai mengganggu aktivitas, misalnya apa nggih, nek Bapak mau bangun dari tempat tidur ngantek dadak diewangi, dadak di songgo masalah, misalnya itu salah satu tanda harus diselidiki dulu kalau saya gambarnya atau kondisinya. Yang kedua, nyeri yang disertai oleh gangguan saraf, misalnya ada rasa seperti kesetrum, ada yang menjalar ke kaki mengatakan. Yang ketiga, ada keluhan seperti kesemutan atau kelemahan pada kakinya. Nah, kalau ada tiga hal tersebut salah satu, apa meneh tiga-tiganya, sebaiknya diperiksakan dulu untuk dipastikan aman atau tidak. Tapi kalau nyerinya hanya misalnya bal-balan, terus awaknya pegel-pegel mau dikertek sih, kemungkinan besar masih aman. Tapi nek wis yaitu tadi nek wis loro banget, apa-apa kudu diewangi, dikertek, karena kadang-kala apalagi nek sepuh tulangnya wis tipis, dikertek akhirnya malah bisa tambah berat. Ngaten Bapak, Pak Joni. Makasih Mas Lutfi. Ini menjawab pertanyaan yang satu dulu untuk yang langsung, menjawab pertanyaan yang di kolom chat ada dua dari Pak Edi Purwanto. Izin bertanya dokter, selain olahraga berjalan, sayur dan buah apa yang bagus
yang bagus dikonsumsi untuk orang yang sudah berusia di atas 55 tahun agar tulang lebih baik. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah dijawab, tapi ini ada yang DM ke saya, tadi yang disampaikan Bu Titik Mutia, amankah konsumsi kalsium vitamin D di usia di atas 50 tahun? Tadi sudah dijawab aman. Nah ini malah yang bertanya, mohon maaf ini saya sebut merek, ini DM. Bapak moderator bisa sampaikan kepada dokter, ini mungkin saya sebut merek, kalau konsumsi dalam artian vitamin C untuk doping, boleh dibilang seperti itu, mohon maaf sebut merek seperti redoxon, lalu ada UC, itu akankah juga bagus untuk tulang? Ada yang ngendiko berefek nanti menjadikan efek pengeroposan lebih lanjutnya. Mohon saran dari dokter dengan asumsi yang anak-anak muda sekarang sering diminum untuk doping misalkan lembur malam. Terima kasih. Jayakumullah. Gitu, Dokter Lutfi, ada 2 pertanyaan yang disampaikan. Menjawab pertanyaan Pak Edi, selain jalan tadi, intinya satu, tulang itu harus dirangsang gitu, kudu dirangsang sih. Setelah dirangsang dengan olahraga, tulangnya merasa butuh diperkuat. Nah, akhirnya kita nyepake bahan bakunya, bahan bakunya yang utama yaitu tadi sebenarnya untuk otot itu protein, jadi lebih banyak berhubungan dengan daging. Yang kedua untuk tulang, nah, tulang itu kalsium dan vitamin D. Kalau terkait dengan buah terkait untuk vitamin D sebenarnya nggak terlalu banyak, yang bisa itu biasanya orange gitu, jeruk atau orange, dan sayur itu biasanya sayur-sayuran yang berwarna hijau tua gitu. Paling di buku sih sering disebut itu brokoli gitu, makanya minum jus brokoli gitu. Itu Bapak. Tapi ya itu tadi, kalau saya sih sebenarnya yang lebih penting itu bagaimana kita menggerakkan tubuhnya. Ini memang yang menjadi pertanyaan sering itu kan, pasien itu sing dimaem apa to Dok ben tambah kuat. Jenengane nek maeme akeh, kalsiume akeh ning ora tau dienggo nggih percuma. Jadi urutannya kalau saya perbanyak dulu aktivitas fisiknya, ngaten, baru kita cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D dan yang lain-lain gitu, karena kalau enggak ya tidak terlalu bermanfaat. Terus yang kedua tentang vitamin C untuk doping. Ya sebenarnya kebutuhan vitamin C kita itu tidak terlalu banyak Bapak, nggak nyampe 100 mg per hari, padahal kalau suplemen itu sampai 1000. Jadi kalau minumnya terlalu banyak vitamin D, yang kasihan siapa? Ginjal, karena tugasnya buang sampai kan gitu. Sing tinggu mung 10% liyane dibuang. Cuman memang vitamin C itu banyak berhubungan dengan kebugaran, ngaten nggih. Meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk juga tulang. Ada penyakit tulang akibat kekurangan vitamin C namanya juga scurvy, tulangnya nggih dadi kurang bakoh, dadi meleot-meleot ngaten, dadi bengkok-bengkok gitu juga ada. Jadi memang kebutuhannya tetap harus dipenuhi Bapak. Tapi ya kalau digunakan sebagai doping atau sebagai tambahan ya kalau hanya sekali-sekali nggih ya enggak apa-apa, tapi nek njuk bendino ngelembur ya berarti kan gaya hidupnya pun boten sehat nggih. Napa-napa nek wis kakean polanya yang tidak baik nggih sebaiknya tidak disarankan kan ngaten. Gitu nggih Bapak. Terima kasih Mas Lutfi. Untuk juga tadi Bu Titik Mutia sudah dijawab nggih. Amankah konsumsi kalsium vitamin D di usia di atas 50 tahun? Sudah dijawab aman Bu. Tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak asal minum. Gitu nggih Mas Lutfi. Ini tadi pertanyaan Bu Titik. Sunia ini terakhir mungkin tadi Romo Sumiharsono sudah membuka mic, akankah bertanya? Romo Sumiharsono tadi sudah membuka mic, akankah bertanya? Kami persilahkan, mic bisa dibuka kembali. Tadi sempat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu sebentar untuk menyampaikan sebuah pertanyaan, Dok. Kaitannya dengan perkembangan tulang dan makanan yang kita makan sehari-hari. Bahwa sering kita itu tidak makan di rumah, tetapi makan makanan siap saji. Sedangkan makanan siap saji yang dimasak oleh rumah makan ataupun oleh warung sering dicampur dengan bahan-bahan kimia yang kita tidak tahu. Lebih-lebih
rumah makan itu yang dikelola oleh non-muslim. Itu kira-kira untuk menjaga agar supaya kesehatan badan kita itu tetap terjaga, sebaiknya kita harus waspada dalam menyikapi hal seperti ini. Sikap kita harus bagaimana, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Lutfi. Nggih, terkait makan nggih, makanan yang diolah ngaten nggih. Ya, hukum dasarnya Bapak kalau ditanyakan sebenarnya semakin sedikit proses pengolahan makanan itu semakin aman untuk badan. Nggih. Jadi makanya kenapa kayak makan makanan yang sudah diolah oleh pabrik gitu ya. Sekarang yang sering itu anak-anak misalnya makame daging tapi dagingnya apa nugget gitu ya, apa yang frozen food menikah gitu. Ya intinya semakin banyak proses yang dilakukan oleh pembuat makanan, biasanya akan semakin banyak bahan kimia yang ditambahkan atau pengawet yang ditambahkan untuk menjaga supaya makanan tersebut rasanya lebih enak, terus umurnya juga lebih panjang. Tapi ya itu tadi, artinya kita jadi memasukkan ke tubuh itu berbagai hal yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk tubuh. Bermanfaat untuk makanannya ben awet, tapi tidak bermanfaat untuk tubuh. Makanya kenapa teorinya sebenarnya semakin sedikit prosesnya, jadi proses yang dikerjakan oleh mengolah makanan tersebut itu makin baik. Paling baik sebenarnya makanan rumah begitu. Sebenarnya kalau dibandingkan nggih Pak, waktu saya di Korea menika, orang Korea menika makame nggih kathah Pak. Nek maam niku ora rampung-rampung, sedina niku mangan sepengi niku iso tekan bengi. Cuman semuanya itu mentah cuma dibakar. Kemudian sayur ya cuma dicampur garam sama dilebokke air gitu. Jadi tidak ada, jarang kayak kita bumbune macam-macam gitu, jarang. Dan rata-rata usia hidup orang Korea itu masih cukup lebih panjang dibandingkan orang Indonesia gitu. Kenapa? Kalau saya perhatikan satu, yaitu mereka niku apa-apa melaku gitu ya. Nek duwe mobil pun parkirannya adoh, jadi terpaksa ya mlakune akeh. Yang kedua, makannya juga kebanyakan walaupun banyak, kebanyakan makanannya adalah makanan yang tidak diolah terlalu banyak. Jadi daging mentah dibakar terus dimakan. Jadi bukan chicken nugget di frozen food yang mesti diawetke kemudian baru dimakan, karena proses pembuatan makanannya tersebut juga banyak hal-hal yang sebenarnya dihindari walaupun kadarnya masih rendah, tapi nek maam terus nggih kadarnya dadi akeh kan ngaten. Gitu Bapak, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir via DM ke saya. Assalamualaikum Pak Dokter dan Pak Moderator. Bertanya, terkait obesitas, ini sepertinya apa benar mempengaruhi karena menjadikan beban berat dan lutut terasa berat. Ketika dulu misalkan aktivitas dengan berdiri, mengajar 2 jam saja cukup, tapi sekarang ketika obesitas, lutut itu terasa menjadi berat dan rasanya pegel-pegel. Apakah itu memang memiliki pengaruh cukup signifikan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan, untuk olahraga tiap harinya dalam artian langkah yang pas itu sebenarnya minimal berapa dokter? Ada yang bilang 10.000 langkah tiap hari, ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 4.000. Mohon informasi yang benar dari kajian kedokteran. Salam. Matur nuwun Bapak Moderator. Ngaten penutup pertanyaannya Dr. Lutfi. Siap, kalau ditanya tentang jumlah langkah, kalau sekarang banyak penelitian itu menyatakan lebih dari 4.000 langkah setiap harinya itu sudah membantu menurunkan angka untuk jantung. Jadi resiko penyakit jantung itu berkurang kalau Bapak Ibu itu sudah mulai melangkah minimal sehari itu 4.000 langkah. Semakin banyak menurut saya akan semakin bermanfaat. Jadi nek wis 5.000 ya nek iso ditambah orang juk mandek kan ngaten. Wah, aku wis 5.000 ya wis cukup kan gitu. Mboten nek iso nggih saya apik, saya akeh niku saya apik karena tulangnya juga makin kuat. Yaitu tadi hukumnya kan tadi Wolff law niku wau. Tulang niku saya dinggo niku saya bakoh kan gitu. Nah, di satu sisi
untuk berat badan yang berlebih, untuk obesitas, nah itu menjadi masalah juga untuk lutut atau sendi yang menyangga berat badan, tulang belakang, panggul, dan lutut biasanya. Gitu. Karena saat kita bergerak, naik turun tangga, kemudian lompat misalnya, itu berat badan yang dikenakan ke lutut itu, beban yang dikenakan ke lutut itu bisa sampai 6 kali berat badan. Jadi nek Bapak Ibu berlatih seket misalnya nggih, itu beban yang diterima lutut saat naik turun tangga atau jalan itu bisa 200 sampai 300 kilo. Nah, berarti gaweannya kan abot banget sakjane kan ngaten. Nah, kalau bisa dikurangi, itu beban lutut juga akan makin berkurang. Gampangnya nek diumpamakan nggih nek pickup nika nek kapasitasnya 1 ton ditambahi dadi 2 ton nggih, kaki-kakinya bane nggih dadi cepet aos kan begitu. Kurang lebih sebegitu. Jadi memang sangat berpengaruh Bapak Ibu, dan terapi untuk nyeri lutut itu sebenarnya yang pertama kali harus dikerjakan itu sanes obat Bapak Ibu. Tapi menurunkan berat badan dan memperbaiki gaya hidup. Nah, itu yang harusnya disarankan oleh dokter, tapi kayaknya nek di Indonesia itu masih jarang nggih sing fokus ngewangi pasiennya menurunkan berat badan. Nah, sekarang misalnya kayak di RSA nggih sampun wonten dokter gizi klinis ngaten nggih. Itu bisa membantu pasien berkonsultasi untuk bagaimana mencari pola diet yang paling cocok untuk bisa menurunkan berat badan. Karena berat badan itu terapi yang gampang diomongke ning angel dilakoni terus terang. Ngaten nggih. Oh, berat badan harus turun, Bu. Oh, nggih, siap. Ini ku paling angel ngaten nggih. Dan memang harus trial and error kadang-kala pola diet cocok nggo bapak A, kadang boten cocok kangge ibu B kan ngaten. Jadi makanya kayak iso kuru kok aku ora nggih, metabolismenya nggih benten. Jadi makanya kadang kudu dicocok-cocoke ngaten nggih untuk polanya ibu itu yang paling cocok seperti apa. Kayak iso ora mangan sego, awake cepet kuru. Aku ora mangan sego wae kok ya ora kuru-kuru. Mangan angin wae kok ya tambah lemu ngaten nggih kadang-kala. Makanya memang harus disesuaikan kadang-kala begitu. Jadi makanya ke dokteran miko mboten iso Bu, Bapak Ibu misalnya ndelok ke wong liya oh kae diobati iki mari aku tak tiru obate kae gitu. Karena kadang-kala respon tubuh berbeda, kapasitas tubuh berbeda, dan kami tugasnya kan mengevaluasi ngaten nggih kira-kira sing paling cocok niku kagem Bapak Ibu itu terapi yang apa kan. Karena kadang-kadang lorone podo metu niku obate iso beda kan ngaten. Terima kasih dokter. Wah, ini ternyata luar biasa kajian kali ini. Ini di chat masih sebenarnya tadi sudah tutup terakhir, tapi sepertinya luar biasa ini responnya. Wah, dokter memang dokter ngehit tenan kok ini, Dokter Lutfi Hidayat ini. Kita perpanjang dikit ya, Dokter Lutfi. Karena ini ada yang mau bertanya langsung. Ini Ibu Heni Cahyani. Pak masih bisa, oke, monggo nanti saya berikan kesempatan tanya langsung Bu Heni. Dan ini ada Bu Kanti. Kalau berat badan yang usia 54 tahun ke atas itu berapa dokter? Ya monggo. Bu dokter ini, Bu Kanti Purmiasih, dan nanti langsung Bu Heni Cahyani saya memberikan kesempatan untuk tanya langsung. Monggo dokter. Berat badan ideal itu sebenarnya hitungannya bukan umur ibu, tapi perbandingannya dengan tinggi badan. Jadi menggunakan BMI, Body Mass Index ngaten nggih. Nanti kalau ada internet di HP niku Google mawon, biasanya sudah ada kalkulatornya. Jadi tinggal masukkan tingginya berat badan ibu berapa, berat badan ibu tinggi badan ibu berapa, berat badan sekarang berapa, itu ideal atau tidak. Tapi kalau dirumuskan sederhana itu biasanya tinggi badan dikurangi 110 atau 100 itu cukup ideal. Jadi kalau tinggi badannya 160 ya berat badan yang ideal itu di sekitar 55 sampai 60 kilogram. Ngaten nggih. Gampangnya ngaten hitungnya nggih. Oke. Wah, ini kalau menghitung itu ya saya ini tadi cerita respon. Saya itu hampir 2 tahun tidak makan nasi, ya tidak kuru-kuru, hanya stabil aja. Tapi ya makannya bakso di manten. Oke. Oke, Bu Heni ini, mohon izin nggih. Bu Heni terakhir, monggo. Tadi Bu Heni. Oh, nih, tidak usah langsung gini. Pak moderator,
sampaikan ke dokter. Ganglion, mohon maaf kalau saya salah ini. Ganglion kalau tidak diambil bahaya tidak? Nah, monggo gimana ini dokter? Ini pertanyaan dari peserta. Ganglion, monggo. Kalau kelainan di tulang misalnya semacam ganglion itu biasanya tidak mengganggu, tidak berbahaya Ibu, artinya tidak mengancam jiwa, tapi jelei. Karena marai ora kepenak, marai loro. Jadi kapan misalnya harus dilakukan tindakan kalau memang ganglionnya dianggap sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena ganglion itu benjolan di dekat sendi. Biasanya kalau nggak di pergelangan tangan, di belakang lutut ngaten gitu. Kebetulan saya juga punya ganglion Ibu nih, sendi saya juga ada benjolannya. Nah, nggak saya ambil juga gitu. Karena tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu, mengganggunya hanya kadang-kadang saja dan tidak sampai membuat saya tidak bisa bekerja, jadi saya tidak ambil gitu. Tapi kalau ada pasien yang ganjel banget, akhirnya untuk bekerja sakit sekali, misalnya karena pekerjaannya membutuhkan gerakan tangan atau gerakan lutut yang banyak, sholat jadi nggak bisa, misalnya kalau di lutut, ya sebaiknya diambil. Tapi kalau ditanya bahaya, insya Allah mboten ning marai mangkel biasa nih. Oke. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, luar biasa ini kajian hari ini. Kajian Al-Jihadi Ubud pagi, topik kajiannya adalah topik kesehatan kedokteran dengan narasumber hebat kita, yaitu Dr. Lutfi Hidayat, spesialis ortopedi traumatologi konsultan, kandidat doktor. Semoga segera selesai untuk doktornya, sehingga mampu memberikan kebermanfaatan bagi umat. Lain waktu, lain kesempatan, monggo dengan topik-topik aktual lainnya, berkenan untuk mendonasikan waktu ilmunya Dr. Lutfi di kajian Al-Jihadi Ubud pagi ini. Monggo sebagai penutup, closing statement-nya menjadi bekal bagi Bapak Ibu sekalian, dan nanti Bapak Ibu sekalian, kalaupun ingin menyimak ulang apa yang disampaikan oleh beliau, silakan bisa stay ulang di YouTube kami di Al-Jihadi Ubud pagi. Monggo, Dr. Lutfi, closing statement-nya. Intinya closing statement terkait tadi ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk mendapatkan badan yang sehat, badan yang kuat dan bisa digunakan sampai sepuh ngaten itu harus dimulai sejak dini. Jadi monggo bagi yang masih muda usianya atau yang punya cucu, punya putra yang masih muda, segera di-encourage, segera disarankan untuk segera aktif gitu. Karena yaitu apa yang kita kerjakan sekarang itu akan kita tuai saat sepuh nanti. Gitu. Dan yang kedua, untuk hidup sehat itu sebenarnya gampang Bapak Ibu, ya PR-nya yaitu tadi banyak bergerak atau aktif, bergerak awake dinggo ngaten nggih. Nah, kalau tidak pernah dipakai yaitu tadi nanti panennya setelah usia lanjut. Sebenarnya tidak perlu suplemen ABC, tidak perlu tambahan macam-macam, asal Bapak itu gizinya cukup, aktivitasnya cukup, insya Allah bisa diberikan badan yang sehat. Ngaten Mas Arief. Terima kasih sekali Dr. Lutfi untuk kajian hari ini, sangat bermanfaat, memberikan pencerahan bagi jamaah sekalian, tentunya bagi masyarakat, karena nantinya dari kajian ini bisa disimak ulang menjadi jariah bagi Dr. Lutfi Hidayat, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Baiklah Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara di kajian Al-Jihadi Ubud pagi di putaran ke-179 di kesempatan hari ini, bertepatan dengan tanggal 14 Januari tahun 2024 ini. Marilah rangkaian acara kajian di kesempatan pagi hari ini kita akhiri dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian kajian kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari bersama Dr. Lutfi. Mahal harganya si batu bacan, bacan dibeli hijau warnanya. Salam penutup saya ucapkan semoga semua dalam lindungannya. Kalau ada jarum yang patah, janganlah taruh di atas meja. Kalau ada kata yang salah, pastilah bukan kami sengaja. Kalau ada jarum yang patah, tak dapat lagi merajut baju. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf beribu-ribu. Kalau ada jarum yang patah, jangan taruh di atas cawan. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan sampaikan kepada wartawan. Jalan-jalan kecangkringan bersama kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Matur nuwun Mas Lutfi, matur nuwun semuanya, Bapak Ibu semuanya. Izin Liv nggih. Monggo Mas Lutfi, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung tersebar dari seluruh penjuru Nusantara. Mohon izin, wah ini komplit ini. Dokter Artati juga menyimak, Dokter Dayat juga nyimak. Matur nuwun semuanya. Mohon izin, kami akhiri, kami end meeting. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sehat, sukses selalu menyertai kita semuanya. Amin. Matur